wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Tias Fitra MPD. Saya adalah seorang dosen bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa di semester 1 dan semester 2. Mata kuliah Bahasa Indonesia itu diberikan di mahasiswa semester 1 dan semester 2 dengan tujuan agar mahasiswa tersebut mampu memahami tentang penggunaan bahasa Indonesia baku baik secara lisan ataupun secara tulis. Mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki 3 CPL dan 3 CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan nasionalisme melalui berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa Indonesia dengan memperhatikan etika, kaidah, dan prinsip kesantunan berbahasa. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menginterpretasi ilmu pengetahuan melalui membaca, menyimak, dan berliterasi. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyusun esai ilmiah dengan memperhatikan ejaan, kalimat efektif, dan pengembangan paragraf dengan tepat. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini memiliki 2 SKS. Jadi SKS di mata kuliah Bahasa Indonesia adalah 2. Materi yang diberikan kepada mahasiswa yang pertama adalah kontrak perkuliahan dan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia. Kemudian materi yang kedua adalah tentang ragam bahasa Indonesia. Materi yang ketiga adalah menyimak dan membaca. Materi yang keempat adalah kesantunan berbahasa, dan materi yang kelima adalah teknik berbicara. Kemudian materi yang keenam dan ketujuh adalah tentang ejaan. Karena materi ejaan yang cukup banyak, sehingga materi ejaan diberikan 2 pertemuan, yaitu pertemuan 6 dan pertemuan 7. Selanjutnya di pertemuan 8 itu ada UTS. Mahasiswa mengerjakan UTS sesuai dengan materi yang sudah diberikan di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Kemudian setelah UTS, di pertemuan 9 mahasiswa akan belajar tentang kalimat. Materi tentang kalimat juga diberikan 2 pertemuan karena cukup banyak materinya, yaitu di pertemuan 9 dan pertemuan 10. Terus di pertemuan 11 dan 12 mahasiswa akan belajar teknik penulisan paragraf. Kemudian di pertemuan 13 mahasiswa akan belajar teknik penulisan rujukan. Kemudian di pertemuan 14 teknik penulisan daftar pustaka, dan di pertemuan 15 mahasiswa akan belajar menulis esai ilmiah. Jadi untuk output dari mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mahasiswa menulis karya ilmiah yang paling sederhana berbentuk esai ilmiah. Tentunya di dalam menulis esai ilmiah, mahasiswa harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Itu adalah MPS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian model perkuliahannya kita laksanakan di kelas, jadi melaksanakan perkuliahan di kelas. Kemudian untuk metode pembelajarannya menggunakan small group discussion dan penugasan. Untuk di mata kuliah Bahasa Indonesia, mahasiswa banyak melakukan praktik-praktik penulisan. Jadi akan ada banyak tugas selama 1 semester yang berkaitan dengan teknik penulisan. Kemudian untuk sistem penilaiannya itu ada 3, yaitu tugas, kemudian yang kedua UTS, dan yang ketiga adalah UAS. Nah, berikut akan saya tampilkan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di pertemuan yang kedua dengan materi ragam bahasa Indonesia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk pertemuan yang kedua.
Untuk materi yang kedua adalah tentang ragam bahasa Indonesia. Minggu yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tujuan utama dari pembelajaran bahasa Indonesia adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baku baik secara tulis maupun secara lisan. Jadi teman-teman diwajibkan untuk bisa menguasai bahasa Indonesia baku kaitannya dalam berbicara dan juga dalam menulis, gitu ya. Baik, ini saya sampaikan dulu materi tentang ragam bahasa Indonesia baku ya. Nah, baik teman-teman, ragam bahasa Indonesia baku ini adalah salah satu ya, hanya salah satu dari sekian ragam bahasa yang ada di Indonesia. Selain ragam bahasa Indonesia baku, ada juga namanya ragam bahasa ilmiah, kemudian ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa undang-undang. Nah, dari 5 ragam bahasa ini, yang kalian pelajari selama 1 semester itu adalah fokus ke yang nomor 2, yaitu ragam bahasa Indonesia yang baku. Nah, ragam bahasa baku itu yang seperti apa? Sesuai dengan kaidah KBBI. Nah, jadi ragam bahasa baku itu adalah ragam bahasa yang berpedoman pada KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi untuk menentukan apakah bahasa itu baku atau tidak, pedomannya adalah KBBI. Kalau di KBBI ada, berarti baku. Kalau tidak ada, berarti tidak baku. Jadi pedoman standar pembakuan bahasa itu KBBI. Ya. Nah, sekarang KBBI itu tidak harus berbentuk buku ya atau kamus, tapi sekarang sudah ada di HP ya. KBBI itu ada aplikasinya. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ingin menentukan apakah bahasa itu baku atau tidak, tinggal cek saja di dalam aplikasi. Ya. Kemudian yang kedua, selain standar pembakuan bahasa tadi berdasarkan pada KBBI, yang kedua adalah sesuai dengan ejaan edisi 5 baru. Jadi baku tidak baku itu pedomannya KBBI dan ejaan edisi 5. Ya, nanti saya kirim untuk file ejaan edisi 5, ada bentuk PDF-nya. Ya. Kemudian selain bahasa Indonesia baku berpedoman pada KBBI dan EYB, selanjutnya bahasa Indonesia baku juga memiliki ciri-ciri. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang menentukan apakah bahasa itu baku atau tidak. Ya. Ciri-ciri yang pertama, yang namanya bahasa Indonesia baku itu tidak boleh dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ya, contohnya di situ pada kata keterampilan. Jadi yang betul itu adalah keterampilan, bukan keterampilan. Kalau teram itu kayak bahasa Jawa ya, terampil ya kan bahasa Jawa ya. Jadi yang betul adalah keterampilan. Itu adalah ciri bahasa Indonesia baku yang pertama. Jadi teman-teman, ketika menulis ataupun berbicara harus menghindari bahasa daerah. Ya, karena di sini kita fokusnya bahasa bangsa. Kemudian yang kedua, di dalam menulis awalan juga harus diperhatikan. Contohnya di sini, bentuk kata yang berawalan me dan ber itu harus ditulis secara jelas. Contohnya di kalimat yang pertama ada tulisan banjir menyerang kampung yang banyak penduduknya itu. Menyerang itu kata dasarnya adalah serang. Nah, karena mendapat tumbuhan me, maka jadinya menyerang, bukan menserang. Ya, karena S-nya itu lebur. Ya. Me ketemu S, S-nya lebur. Kan dulu pernah ya, me ketemu KTSP itu KTSP-nya lebur. Jadi yang betul bukan menserang, tapi menyerang. Itu contohnya untuk yang penggunaan awalan. Kemudian ciri yang ketiga adalah penggunaan konjungsi.
konjungsi itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata hubung. Ya. Kata hubung di bahasa Indonesia ada dua. Kata hubung intra kalimat dan kata hubung antar kalimat. Kalau yang intra, berarti kata hubungnya ada di dalam kalimat. Ini mana yang intra? Bentar semuanya ya. Jadi ini karena ini adalah konjungsi intra kalimat yang letaknya berada dalam kalimat, dalam satu kalimat. Kalau yang antar ini, oleh karena itu dia disebut antar karena berfungsi menghubungkan kalimat satu dan kalimat yang kedua selanjutnya. Jadi dua kalimat, karena dua kalimat maka disebut antar. Kalau satu kalimat disebut sebagai antar. Nah, jadi teman-teman kalau mau menulis karya ilmiah harus memperhatikan yang namanya konjungsi. Tidak boleh salah tempat, mana yang intra, mana yang antar. Kadang-kadang kan salah ya, ada kata dan di awal kalimat. Nah, tidak boleh, karena dan itu termasuk intra ya, jadi dia tidak masuk antar gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus mampu memilih konjungsi yang tepat dalam penulisan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan partikel. Nah, partikel ini ada k, ada lah, dan ada pun. Penulisan partikel ini ada yang disambung, ada juga yang dipisah. Kalau partikel lah sama k itu penulisannya harus nyambung dengan kata sebelumnya. Tapi kalaupun ada yang nyambung, ada yang dipisah. Ya. Pun disambung kalau dia konjungsi. Contohnya itu walaupun, itu kan konjungsi ya. Meskipun, lalu kalaupun, ataupun, pokoknya yang konjungsi itu digabung. Tapi kalau aku pun, aku itu bukan konjungsi, sehingga punnya harus dipisah. Itu ya. Jadi penulisan partikel pun ditulis nyambung jika dia konjungsi, dan ditulis terpisah jika dia bukan konjungsi. Itu ya. Terus selanjutnya preposisi. Preposisi itu adalah kata depan. Ya, kata depan itu ada di, ke, dari, sama ter. Di sama ke ada yang ditulis nyambung, ada yang ditulis pisah. Ya, kalau di yang ditulis nyambung itu yang tidak, ya, yang tidak berkaitan dengan lokasi, tempat, arah tujuan. Misalkan disakiti, disakiti itu tulisnya nyambung. Tapi kalau di kanan, di kiri, di hati, itu kan tempat. Berarti penulisannya dipisah. Paham semuanya ya, zaman SMA sudah. Nah, ini hanya mereview saja ya. Lalu kalau ke juga sama ya. Ke kalau tempat juga dipisah. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu semuanya dipisah. Tapi kalau ke-nya tidak berhubungan dengan tempat, maka disambung. Contohnya dimanapun ada punnya disambung gitu ya. Contohnya keperluan, kekuatan gitu, itu kan bukan tempat ya. Lalu kalau dari itu kalau tempat juga dipisah. Tapi kalau daripada itu disambung. Kalau disambung semua. Tercantik, terbaik, tersakiti, itu semuanya disambung. Itu ya. Lalu selanjutnya bentuk kata ulang. Bentuk kata ulang diberi tanda strip, tanda hubung. Ya. Kalau tanda stripnya bahasa Inggris strip gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tanda hubung ya. Negara, tanda hubung negara gitu ya. Itu udah tahu kan bentuk kata ulang ya? Ya. Terus kalau kata ganti dalam bahasa Indonesia baku, kata ganti itu bermacam-macam. Ada kata ganti orang pertama tunggal, apa? Aku. Kedua tunggal, kamu. Ketiga tunggal, dia. Kalau pertama
jamak kita, kami. Kedua jamak Mereka. kalian. Ketiga jamak Mereka. Itu kata ganti itu semuanya harus digunakan secara tepat di dalam penulisan bahasa Indonesia yang baku. Ya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi gramatikal. Fungsi gramatikal itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, banyak sekali. Nah, yang wajib ada dalam kalimat efektif itu hanya dua, subjek sama predikat. Jadi kalau kalian tulis bahasa Indonesia baku, selama kalimatnya punya subjek sama predikat, pasti kalimatnya benar. Yang penting ada S sama P. Nah, ini untuk materi kalimat. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya di pertemuan yang 9, 10 setelah UTS. Nanti kita akan belajar kalimat secara khusus dua pertemuan. Karena materi kalimat ini cukup banyak, jadi kita harus memiliki waktu khusus untuk mempelajari bagaimana cara menulis kalimat yang baik dan benar. Selanjutnya kosakata ya. Kosakata bahasa Indonesia baku juga harus diucapkan secara jelas. Contoh, apotek atau apotik? Apotek. Itu kan sederhana ya, tapi kalau tidak kita ingat-ingat lagi, pasti kita lupa. Ya, apalagi contohnya praktek atau praktik? Nah, ini ada yang praktek, ada yang praktik. Berarti lupa ya, nanti kita ingat-ingat lagi ya. Yang betul adalah praktek atau praktik. Jadi intinya di dalam penggunaan bahasa Indonesia baku, teman-teman harus menggunakan kosakata yang baku. Intinya itu. Ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bahasa Indonesia baku. Nah, teman-teman, sekarang saya punya bacaan. Ini adalah suatu bacaan esai pariwisata. Ya, teman-teman silakan baca. Ya, carilah yang menurut kalian salah dalam penggunaan bahasanya. Tadi kan sudah saya jelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku ya. Nah, nanti menurut kalian yang salah itu yang mana saja? Apakah imbuhannya salah? Apakah kata-katanya tidak baku? Apakah penggunaan titik komanya salah? Ya, pokoknya yang menurut kalian salah, silakan diperbaiki. Mungkin ada kesalahan dalam bahasa daerah dan lain sebagainya, silakan diperbaiki ya. Ini teman-teman dibagi kelompok ya. Nanti jawabannya diletakkan di bawah. Sudah saya letakkan kolom untuk menganalisis teks tersebut. Ini teksnya semuanya sama. Jadi nanti kita diskusi apakah jawabannya sama atau berbeda. Silakan satu kelompok boleh 3 orang, boleh 4 orang. Silakan kalian tuliskan. Kalian baca dulu ya. Kalian baca dulu teksnya. Lalu nanti kalian analisis ya jawabannya, manakah yang betul, manakah yang salah. Kita ini pakai titiknya sama. Ini nih bandar Lampungnya digabung nih. Ini kan langsung ini. Serta udah ada serta pakai. Baik teman-teman, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, berarti kalian sudah berdiskusi ya tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang terdapat di dalam teks tersebut. Baik, sekarang kelompok siapa terlebih dahulu yang akan menyampaikan tentang penemuan kesalahan bahasanya. Silakan. Ya, baik, silakan. Irfan, silakan berdiri. Yang pertama kami berfokus pada dasar terlebih dahulu ya teman-teman. Itu yang pertama ada kota Bandar Lampung yang dikenal dengan pesona alamnya menawarkan. Nah di sini dari analisis kelompok kami seharusnya tanda koma setelah pesona alam itu dihilangkan. Jadi tidak perlu ada tanda koma setelah pesona alamnya. Terus kesalahan yang kedua itu ada terletak di Bandar Lampung yang seharusnya dalam kalimat ini kan
tertulis bandar Lampung, di mana bandar Lampungnya itu digabung. Sementara menurut ketentuan EYD itu harusnya bandar Lampung itu dipisah, jadi spasi. Mungkin kalau ada yang lain, ada yang setuju itu. Boleh, silakan. Kelompok yang lain, adakah menemukan kesalahan berbahasa yang lain? Ya, silakan. Pertama, itu kan kalimatnya bagi pengunjung yang ingin bersantai, pantai ini menyediakan gazebo dan cottage nyaman. Cottage itu bahasa Inggris. Merupakan kata serapan, seharusnya pakai kapot. Atau enggak bisa juga di italic cottage, tapi ini tidak ada italicnya kalimat. Betul ya. Kalau kami itu di paragraf ketiga yang itu ada terdapat beragam fasilitas. Jadi itu tuh kayak subjeknya itu kurang jelas. Jadi kita lebih baik menggunakan kayak pengunjung dapat menikmati gitu. Baik, itu aja sih. Ya, baik. Ada di paragraf 1, 2 ada, 3 ada, 4 ada, dan 5 ada. Ya, jadi kesalahan berbahasanya itu tidak hanya di paragraf yang kalian sebutkan tadi, tapi di hampir semua paragraf itu masih terdapat kesalahannya. Nanti saya bagikan ya, saya jelaskan kesalahannya apa saja. Intinya di dalam teks esai yang ada di media sosial ini masih banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku ya. Jadi baik dari kosakatanya, penggunaan ejaannya itu masih banyaknya salah. Jadi di sini kalian sebagai mahasiswa pariwisata nanti kalau misalkan akan menulis esai itu harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Baik teman-teman, sebagai bahan evaluasi saya memiliki kuis ya, kuis untuk teman-teman kerjakan. Di sini ada beberapa kata-kata tersebut itu ada yang baku dan ada yang tidak baku. Nah, teman-teman siapkan kertas, lalu teman-teman pilih ya, manakah yang baku dan manakah yang tidak baku. Nanti di kertas kalian cukup tulis yang baku saja ya. Jadi cukup ditulis yang baku saja. Kalau sudah selesai, silakan nanti dikumpulkan ke depan. Baik, sudah selesai mengerjakan semuanya? Silakan dikumpulkan, yuk dikumpulkan perwakilan. Ya, sudah semuanya ya. Baik teman-teman, untuk hari ini materi seragam bahasa Indonesia baku kita anggap selesai ya. Jadi teman-teman semuanya sudah mendengarkan materi bahasa Indonesia baku, kemudian sudah diskusi tentang analisis bahasa yang ada dalam esai media sosial, dan terakhir teman-teman sudah mengerjakan soal-soal penggunaan bahasa yang baku dan tidak baku. Jadi intinya adalah bahasa Indonesia baku merupakan salah satu ragam bahasa yang wajib teman-teman gunakan di dalam menulis maupun di dalam berbicara. Jadi bahasa baku itu wajib kalian gunakan di dalam menulis, khususnya menulis karya ilmiah. Jangan sampai kalian gunakan bahasa sehari-hari di dalam menulis karya ilmiah. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahasa baku intinya bahasa yang berpedoman pada KBBI, berpedoman pada ejaan yang digunakan. Jadi pembakuan bahasa itu pedomannya adalah KBBI dan EYD serta ciri-ciri yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Cukup? Ya. Terima kasih semuanya teman-teman untuk hari ini. Senang bertemu dengan kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.